latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Joyorogo Kedung. Di ujung malam itu, saat Panji Wirobumi mencabut pedangnya, maka semuanya pun ikut bersiaga. Demikian halnya pula dengan Guruh dan Guno. Kedua prajurit beserta para pengikutnya pun meraba gagang pedang masing-masing. Suasana yang amat dingin itu menjadi tegang. Mata Panji Wirobumi berkilat-kilat, menahan amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Guru dan kau, Guno, kita sama-sama prajurit. Bagus, jangan hanya meraba gagang pedang kalian, tetapi cabutlah. Aku juga masih kuat menyabetkan pedang ini. Paman Panji Wirobumi, Genironggo, minggirlah kau. Biarlah ku urus sendiri orang-orang Joyorogo. Dikira aku ini apa? Kalian anggap aku ini bocah kemarin sore? Selagi kalian masih membuang ingus pun, aku melihat bagaimana kalian dididik oleh orang tua kalian. Kau meremehkan Panji Wirobumi. Ayo, cabutlah pedang kalian. Jangan maju satu persatu, tetapi majulah berbareng. Aku akan layani. Maksud saya tidak seperti ini, Kanjeng Pati. Kami tidak menginginkan pertumpahan darah. Kalau kalian tidak menginginkan pertumpahan darah, mengapa kalian mengejar aku seperti mengejar maling? Apa kalian sudah tidak mengenal Panji Wirobumi lagi? Hah? Kalian tidak mengenal Genironggo, Malang Sumirang, atau Noyohito? Kalian sudah buta, begitu? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih, Panji Wirobumi. Bukan maksud kami meremehkan Kanjeng Patih, tetapi kami hanya mengemban dan menjalankan tugas. Aku bangga Ponorogo memiliki prajurit-prajurit yang setia dalam tugasnya. Tapi aku menjadi sedih karena Ponorogo, prajurit-prajuritnya sebagian buta matanya, buta hatinya. Kanjeng Patih, seorang prajurit yang baik bukan hanya patuh dan setia pada tugas dan kewajibannya, tetapi ia harus bisa mencerna dengan akal dan pikirannya. Ia juga perlu menimbang akal dan pikirannya dengan perasaan, dengan hati dan mata batinnya. Tidak hanya melangkah seperti kerbau saat dicambuk. Apakah kalian sadar akan kekeliruan itu? Kanjeng Patih, kami menginginkan agar Kanjeng Patih sudi kembali ke Istana Kadipaten. Benar, Kanjeng Patih. Hamba-hamba ini hanya menjalankan tugas. Hamba tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara putra-putra Ponorogo. Apa? Pertumpahan darah? Genironggo, tunggu. Sudah kubilang, minggirlah kau. Jika aku membutuhkan bantuanmu, aku akan memintamu. Kuping saya menjadi panas, Paman. Aku sudah tidak sabar lagi melihat cecunguk-cunguk itu. Sudahlah, bersabar. Kita yang sudah tua harus wajib memberikan contoh yang baik. Kalau yang muda-muda gila, apakah kita turut edan? Jangan, Genironggo. Semakin tua, kita harus menunjukkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kearifan. Kita harus bisa memaafkan kesalahan-kesalahan anak kita, sekalipun ia memberontak dan tidak mematuhi nasihat kita. Guru dan kau, Guno, apabila kalian benar patuh pada apa yang kalian ucapkan dan kalian memahami apa yang kalian ucapkan tadi, ku minta, kembalilah kalian ke Ponorogo. Hamba harus kembali, Kanjeng Patih. Kalian tadi sudah katakan bahwa kalian tidak menginginkan pertumpahan darah. Selagi kalian masih muda, ikatlah pinggang kalian kencang-kencang dan melangkahlah kemana kalian suka. Pahamilah pepatah itu. Hamba, Kanjeng Patih. Orang setua aku ini sudah berdiri di ambang kubur. Kalian tidak perlu mencabut pedang atau mengangkat senjata tajam yang lain. Sebentar lagi aku pun mati. Ataukah kalian sudah tidak sabar melihat bangkaiku? Iya. Kalau
kalian tidak sabar, sekarang juga kalian boleh memilih. Bunuh Panji Wirobumi atau kembali ke Ponorogo. Kanjeng Pati. Tapi kau harus melihat, Panji Wirobumi pun punya teman, punya sahabat, dan punya anak-anak. Kau lihat, orang-orang di belakangku juga sudah tidak sabar dengan senjatanya. Apakah perlu perkara ini dilanjutkan, Guru Guno? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Apakah yang harus hamba lakukan? Iya. Apakah yang perlu kami perbuat, Kanjeng Pati? Ampunkan hamba. Kalau kalian mau mendengarkan kata-kata aku, mulai saat ini, janganlah kau menelan mentah apa yang diucapkan junjunganmu. Dan saat ini pula ku minta, kalian kembali ke Ponorogo. Guru dan Guno berdiam beberapa saat. Perlahan-lahan keduanya menunduk, diikuti oleh para pengikutnya yang lain. Mereka menaruh hormat dan menghargai pendapat Panji Wirobumi. Panji Wirobumi dengan galak memandang mereka, sebelum akhirnya rombongan Guno dan Guru meninggalkan rombongannya. Kanjeng Pati, hamba mohon pamit. Maafkan kesalahan hamba. Hamba juga, Kanjeng Pati. Lekaslah kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa Paman mengampuninya? Tanganku sudah gatal, Paman. Mereka masih muda, Genironggo. Kita tidak boleh ikut terbakar dengan masalah ini. Aku pun sudah tidak sabar. Tetapi aku berusaha untuk menahan diri. Kedibal-kedibal itu semakin tidak tahu diri. Sebuah pemerintahan akan bergantung kepada pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik, tentunya dalam menjalani tugas, maka anak buahnya pun akan menjadi baik. Rakyat pun akan menjadi sejahtera. Sebaliknya, jika pemimpinnya brengsek dan tidak tahu aturan, ya, seperti itulah akibatnya. Orang-orangnya, anak buahnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Paman, kita harus menyingkirkan Jayorogo. Kita hanya abdi dalam, Genironggo. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Kita tidak berhak memutuskan apa-apa selain memberitahukan apa yang terjadi di Ponorogo selama ini. Ya, baiklah. Saya menurut. Kita lanjutkan perjalanan. Semuanya berangkat! Maka demikianlah, rombongan Panji Wirobumi segera meninggalkan Jatisrono untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja Mataram. Mereka ingin menghadap Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrawati. Sementara itu, di istana Kadipaten Ponorogo, hingga di ujung pagi, Pangeran Jayorogo tidak bisa tidur. Ia gelisah di samping istrinya. Kang Mas, hari sudah pagi. Istirahatlah. Jikalau Kang Mas tidak istirahat, Kang Mas bisa sakit. Istirahatlah, Kang Mas. Masih ada hari esok, kan? Nimas, maafkan aku. Tak ada yang perlu dimaafkan, Kang Mas. Maafkan atas segala kekasaranku. Sudahlah, lupakan, Kang Mas. Mari istirahat. Sebentar lagi subuh, Kang Mas. Ya, Nimas. Aku terlalu kasar kepadamu. Dan aku tidak mendengarkan nasihatmu, Nimas. Maafkan aku. Kang Mas, hamba menyadari, sebagai seorang pemimpin bukanlah tugas yang enteng. Kang Mas menanggung beban berat. Ponorogo telah berhasil. Rakyat pun semakin makmur. Tak ada yang kelaparan, tak ada yang kedinginan. Apa yang menjadi beban Kang Mas? Bukankah semuanya berjalan dengan baik, Kang Mas? Rakyatku tidak menggelisahkanku. Tapi mengapa Paman Genironggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang mengkhianatiku? Kang Mas, sudahlah Kang Mas. Mereka tidak berkhianat. Mereka adalah para sepuh yang ingin memberikan pemikiran, pertimbangan, dan nasihat yang baik buat kita. Demi seluruh rakyat Ponorogo. Demi kebaikan kita bersama. Kalau mereka memikirkan Ponorogo, memikirkan kebaikan kita bersama, tentu mereka tidak akan pergi ke Mataram. Apa, Kang Mas? Paman Panji Wirobumi dan para sesepuh Kadipaten Ponorogo
di tengah malam buta meninggalkan Ponorogo. Untuk apa? Pasti mereka akan bicara macam-macam di depan Adimas Prabu. Hamba belum pernah melihat Kang Mas secemas ini. Kang Mas sebetulnya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Bukankah Adimas Prabu seorang pemimpin yang bijaksana? Ia pasti dapat memutuskan yang terbaik bagi kita semua, Kang Mas. Tapi apa jadinya apabila Paman Pati menceritakan yang dikatakan pada Paman Genironggo, pada Paman Noyohito, pada Paman Malang Sumirang? Aku tidak tahu. Sudahlah, Kang Mas. Jangan terlalu berpikiran buruk. Pikiran buruk akan membuat semuanya menjadi keruh, membuat hati dan perasaan kita tidak tenang, Kang Mas. Hamba mohon, Kang Mas sudi istirahat barang sejenak. Nah, Kang Mas dengar itu? Sudah beberapa kali ayam jantan berkokok. Sebentar lagi langit timur akan menjadi terang. Tapi Kang Mas sedikit pun belum istirahat. Marilah Kang Mas, mari. Atau hamba perlu memijitnya? Tidak perlu nih Mas. Terima kasih. Nampaknya mendung menggantung di Ponorogo semakin hitam nih Mas. Hamba mohon, Kang Mas tidak terlalu bersedih. Sekali lagi hamba mohon, jangan berpikiran buruk. Pikiran yang buruk akan membuat penghalang bagi pemandangan yang lebih jernih. Pikiran yang buruk memang seperti mendung tebal yang menghalang-halangi sinar matahari. Hamba mohon Kang Mas sudi istirahat. Ayolah Kang Mas, mari. Hamba bersedia memijiti Kang Mas. Dengan lemah, Pangeran Jayorogo bagaikan seekor domba yang dibawa ke hadapan pembantaian. Istrinya dengan sabar membimbingnya menuju ke pembaringan. Nimas Ayu dengan lembut mencium kening Pangeran Jayorogo, lalu membimbingnya berbaring, kemudian memijitinya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bersalah, Kang Mas. Siapa saja pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Demikian juga halnya dengan Kang Mas. Hamba mohon, jangan terlalu terbeban dengan kesalahan-kesalahan itu. Apabila tidak ada kesalahan, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini benar, Kang Mas? Kau tidak tahu isi hati dan pikiranku nih Mas. Ampunkan hamba, Kang Mas. Tapi Kang Mas nampak sedih, cemas, dan maaf, ada seberkas ketakutan yang terpancar di mata Kang Mas. Kau benar nih Mas. Kau benar. Aku memang cemas. Aku khawatir. Bahkan dilanda ketakutan yang hebat. Mengapa begitu Kang Mas? Kenapa? Ada hamba dan putra-putri kita. Mereka sehat dan tumbuh cerdik seperti romonya. Justru itulah yang membuatku seperti tercambuk. Sudahlah Kang Mas. Hamba mohon Kang Mas istirahat sekarang. Besok kita bicarakan lagi, ya? Tidurlah Kang Mas. Aku dihantui bayangan-bayangan buruk nih Mas. Kang Mas terlalu tegang. Bagaimana menurutmu? Apakah Paman Panji akan melaporkan keadaan kita di sini? Asalkan Kang Mas tidak punya maksud jahat. Sekarang tidurlah. Jangan terlalu berpikir yang bukan-bukan. Kanjeng Ibu juga tidak suka denganku. Ia mengutukku. Ibu tidak bisa bicara apa-apa padamu. Turutilah keinginan hatimu. Tapi kau harus ingat, Metotot. Kau akan dipermalukan di depan rakyatmu. Kau akan kedungung di depan kaulamu. Kau akan kedungung di depan kaulamu. Kedungung. Wah, dipermalukan. Kang Mas, siapa yang kedungung? Siapa yang dipermalukan? Kang Mas terlalu lelah. Istirahatlah, tidurlah. Sekarang apa yang perlu kita lakukan, Kakang? Istirahat. Lihatlah, matahari timur sudah mulai memerah. Kita sehari semalam tidak pernah istirahat. Aku tidak mau bunuh diri. Tapi kita mengemban tugas, Kakang. Ya, aku tahu. Aku melihat ketidakberesan terjadi pada pihak kita. Kakang, sepanjang perjalanan, aku merenungkan apa yang diucapkan Kanjeng Patih Panji Wirobumi. Ia benar. Ia benar. Maksudmu, Kakang sudah tidak percaya lagi pada Kanjeng Adipati, begitu? Tidak percaya pada Kanjeng Pangeran Jayorogo? Bukannya tidak percaya, Guru. Kau jangan salah paham. Dengan kesalahan-kesalahan selama ini,
Aku menyadari ternyata Pangeran Jayorogo kurang bijaksana. Tapi menurutku, wajar-wajar saja sebagai seorang pemimpin. Tentu ia ingin memiliki kewibawaan sendiri. Ingin memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang telah dijangkaunya selama ini. Kalau begitu kau tidak mendengarkan apa yang diucapkan Paman Patih Panji Wirobumi. Bukan itu maksudku, Kakang Guno. Tapi hakikat seorang pemimpin, seorang penguasa. Menguasai, memerintah, menduduki, dan... Iya, itu sudah merupakan kewajiban sebagai pemimpin, Kakang. Kalau kita sebagai hamba, kita wajib diperintah menjalankan tugas, dan kita tidak mungkin menghindari tugas dan kewajiban kita, bukan? Entah mengapa kata-kata Kanjeng Patih menyentuh hatiku. Aku tidak bisa menipu mata batinku. Ya, ada yang tidak beres. Kakang Guno berpaling. Karena kesalahannya juga aku hampir mati, Guru. Mengapa sekarang Kakang baru menyadarinya? Setelah berjalan hampir di pinggir jurang. Bukan hampir di pinggir jurang, tapi aku saat ini menyadari bahwa kita benar-benar di bibir jurang. Kakang, aku mengkhawatirkan nasibku sendiri, juga nasib kawan-kawan kita. Ada apa dengan nasib kita? Bukankah kita telah menjadi prajurit pilihan? Kita telah memiliki kedudukan yang enak dan mapan. Apa yang kau susahkan? Yang penting kita mendukung Kanjeng Pangeran. Aku tiba-tiba merasa tidak enak. Aku memang tidak lebih dari seekor kerbau, Guru. Kata-kata Kanjeng Patih benar-benar meracuni hati dan pikiranmu, Kakang. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau tidak bisa membenarkan ucapan orang tua itu? Iya, bisa. Aku tetap memegang diriku sebagai prajurit. Prajurit? Tentu, seorang prajurit bertempur di medan perang dan membela di mana ia berdiri. Tetapi, kita memang perlu menggunakan mata batin dan perasaan kita. Kita tidak boleh hanya mengandalkan akal. Kita kalau begitu akan mengkhianati Kanjeng Pangeran Jayorogo. Aku tidak tahu, Guru. Tetapi malapetaka akan menimpa Ponorogo apabila Kanjeng Patih benar-benar melaporkan apa yang terjadi di sini atas rencana gila Kanjeng Dipati. Bukankah Kakang sudah mengetahuinya? Sudahlah. Aku lelah memikirkannya. Aku pusing. Kita tunggu saja apa yang terjadi di Ponorogo ini. Guno dan Guruh kemudian menuju ke barak-barak prajurit, diikuti seluruh anak buahnya. Bagaimanapun juga, mereka nampak gelisah, memikirkan pemimpinnya yang merencanakan pemberontakan terhadap Mataram. Tetapi kebimbangan menyelimuti keduanya, menyelimuti para prajurit Ponorogo yang menangkap ketidakberesan pemimpinnya. Sementara itu, perjalanan Patih Panji Wirobumi sudah sampai di luar benteng Istana Mataram. Mereka berhenti agak jauh dari benteng. Di sudut-sudut benteng Istana Mataram dijaga puluhan prajurit bersenjata tombak, pedang dan perisai. Tombak yang tergenggam di tangan mereka sepanjang 10 depa. Di pintu gerbang dan sudut-sudut lainnya, masing-masing terdapat 20 orang bersenjata siap di tangan. Bagaimana, Paman? Kita harus tetap di sini sampai matahari tinggi. Aku tahu nanti siang Kanjeng Sinduwun pasti turun ke Siti Hinggi untuk memperhatikan para kaula Mataram dan pekerjaan abdi dalam serta seluruh pamong praja di istana. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan, Paman? Kita semuanya harus pepe, berjemur diri di antara kedua beringin kurung di tengah alun-alun. Pepe, berjemur diri? Iya. Aku sendiri yang ada di depan kalian. Jangan takut. Aku akan menyampaikan masalah Ponorogo pada Kanjeng Sinduwun. Paman tidak ingin langsung menghadap pada Kanjeng Penembahan Nyokrawati di istana. Kita datang ke istana ini atas rekayasa dan prakarsa kita sendiri, atas keinginan kita sendiri, Geni Ronggo. Jadi kita harus menunjukkan rasa penyesalan dan prihatin kita, karena kita ikut bersalah, kita ikut berdosa atas kelancangan Jayorogo. Baiklah, Paman. Lalu bagaimana dengan Wulan dan semuanya? Juga ikut pepe, ikut berjemur? Ya, ku minta apa yang kulakukan juga kalian ikuti. Jangan sampai ada yang membangkang. Tetaplah kalian di sini. Aku ingin menemui pengawal jaga di pintu gerbang. Saya ikut, Paman. Geni Ronggo, kau pimpin semua yang ikut kita. Biarlah aku sendiri yang menghadap. Jangan sampai menimbulkan keributan. Aku tahu di antara semak belukar di luar istana Mataram ini, prajurit-prajurit Mataram telah mengintai kita di balik gerombol itu dengan senjata tajam, senapan, tombak,
dan pedang sudah ada di tangan mereka. Dan semuanya terracung di depan kita. Apakah kau tidak sadar? Maafkan saya, Paman. Saya khawatir jika terjadi sesuatu pada Paman Panji. Aku bisa menjaga diri. Tapi Paman perlu berjaga-jaga. Kita harus waspada. Atau hamba mendampingi Kanjeng Patih? Seandainya aku mati, bukankah masih ada kalian? Tapi kalian harus percaya bahwa orang setua aku ini masih mampu menggerakkan tangan dan kaki dengan cepat. Hanya untuk berjaga-jaga, Paman. Lihatlah, di setiap sudut benteng Mataram dijaga puluhan prajurit bersenjata lengkap. Tombak-tombak panjang mereka genggam dengan kukuh. Jika terjadi kesalahpahaman, nanti merepotkan Paman. Kalian tak perlu khawatir. Kanjeng Patih? Wulan, Genironggo. Hamba Kanjeng Patih. Sudahlah, kalian di sini. Aku akan menemui prajurit jaga. Jangan khawatir. Genironggo, Panji Wirobumi dan orang-orang Ponorogo lainnya terkejut sekali saat sebuah tombak panjang sepanjang 10 depa meluncur dan menancap di antara kedua kaki Panji Wirobumi. Lelaki tua itu bergidik. Ia mundur beberapa tindak, lalu memperhatikan ke arah datangnya lemparan lembing itu, dan nampaklah gerumbul yang bergoyang-goyang. Lalu muncul seorang tinggi besar dalam kegelapan. Siapakah kalian? Hingga di pagi-pagi buta seperti ini sudah meributkan suasana di luar benteng. Kalau tidak salah, bukankah kau adalah ketua pengawal istana? Kau mengenalku dengan baik. Siapakah gerangan? Anak Mas Sosok. Ini aku, pamanmu, Panji Wirobumi. Paman? Sosok buru-buru mendekati Panji Wirobumi dan memberikan hormat. Ia lega sekali karena serombongan orang yang datang di luar benteng Istana Mataram itu tak lain adalah para abdi dalam Istana Mataram yang setia. Maka ia pun sekali lagi memberikan sembah. Ampunkan hamba, Paman. Bila anak buah hamba harus melakukan tugasnya. Aku mengerti, anak Mas. Seorang prajurit yang baik harus menjalankan tugas dan kewajibannya. Iya, namun anak buah hamba hampir saja melukai Paman Panji Wirobumi. Tidak, mereka adalah para pelempar lembing yang jitu. Mereka tepat sekali melemparkan lembingnya di antara kakiku. Sekali lagi, ampunkan hamba, Paman. Kami semata-mata ingin menjaga dan menjamin ketentraman di Mataram ini. Pamanmu juga sadar, anak Mas. Ketika memasuki wilayah kota Raja Mataram, tombak, pedang, senapan, semuanya mengacung pada kami di balik perimbunan pohon. Sekalipun nampaknya sepi dan tanpa penyambutan, tapi pamanmu ini sadar. Cukup tua untuk mengetahui semua ini, sehingga pamanmu harus hati-hati. Terima kasih atas sambutanmu yang hangat. Ada keperluan apakah? Hingga di pagi-pagi seperti ini paman sudah sampai di sini. Tentu saja Paman Panji Wirobumi berangkat dari Ponorogo tengah malam buta. Benar, anak Mas. Pamanmu ingin menghadap raja. Paman ingin menghadap Kanjeng Sinuwun. Apakah Paman sudah memberitahu sebelumnya? Pamanmu belum memberitahukan. Karena masalah yang kubawa ini sangat penting, Mas. Aku memang belum memberitahukan kedatanganku di Mataram ini pada Kanjeng Sinuwun. Untuk itu, kumohon kau sudi menyampaikan bahwa aku datang ke sini untuk menghadap Kanjeng Sinuwun. Paman, ampunkan hamba. Tidak sepatutnya kita mengganggu Kanjeng Sinuwun. Kalau kehadiran Paman di sini belum memberitahukan sebelumnya, maka Paman harus menunggu sampai tengah hari saat Kanjeng Sultan Tedak Siten. Apapun yang terjadi, pokoknya Pamanmu ingin menghadap. Kau juga melihat orang-orangku. Mereka Genironggo, Adi Noyohito, Malang Sumirang, dan semua pamong Praja Ponorogo yang masih muda. Mereka mengikutiku. Paman, hamba melihat ketidakwajaran di sini. Ada apa sebetulnya? Maafkan pamanmu, Sosok. Apabila tidak bisa memberitahukan masalah ini dan persoalan yang sebenarnya kepadamu di sini sebelum aku sendiri menyampaikan kepada Kanjeng Sinuwun. Rahasia sekali, Paman. Iya, boleh dikatakan rahasia, boleh juga tidak. Tapi memang demikianlah keadaannya. Aku perlu merahasiakan apa yang sedang terjadi di wilayahku, di wilayah Ponorogo pada umumnya. Paman, Paman sabar menunggu sampai tengah hari nanti.
menunggu sampai Kanjeng Sinuwun tidak siten. Sudah menjadi tekadku, Anak Mas. Walaupun aku harus menunggu berhari-hari bersama orang-orangku, aku akan tetap menghadap beliau. Masalah ini harus diketahui oleh Kanjeng Sinuwun. Baiklah, kalau Paman bersedia menunggu sampai tengah hari nanti, hamba akan menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun. Mari Paman, silakan masuk. Mari, kita masuk ke dalam benteng. Sosok mengiringi Panji Wirobumi dan para pengikutnya memasuki benteng Istana Mataram. Pintu gerbang benteng Istana Mataram dijaga oleh 20-an orang prajurit pilihan. Mereka membawa senjata tajam, lembing, dan tombak sepanjang 30 depa siap di tangan mereka. Mereka berbaris berbanjar, dan sampai di tengah alun-alun masih ada prajurit. Masing-masing di kanan kiri ada 8 orang. Ada 8 prajurit jaga yang siap siaga dengan senjata tajam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampunkan hamba, Paman. Paman harus menunggu di sini. Paman tidak bisa masuk ke istana. Tidak apa. Terima kasih atas keramahanmu menyambut kedatangan kami. Jagalah dirimu baik-baik. Sebab kepercayaan yang diberikan Kanjeng Sinuwun sangat besar nilainya. Jangan sampai kau menyanyiakannya. Hamba, Paman. Nasihat Paman akan menjadi prasasti di dalam hati hamba. Iya, hamba memang tahu bahwa kepercayaan adalah segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih-lebih seperti hamba sebagai abdi dalam di istana ini. Jikalau Anak Mas menghadap Kanjeng Sinuwun melaporkan kedatangan Paman di sini, sampaikan salam dan hormat Paman pada Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Kami hamba-hambanya dari Ponorogo menanti dan menunggu di alun-alun ini. Hamba, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok akhirnya meninggalkan Panji Wirobumi dan para pengikutnya di tengah alun-alun Istana Mataram. Sosok diikuti 4 prajurit pengawal lainnya. Prajurit-prajurit bawahannya itu seakan-akan menjadi sayap-sayapnya yang gagah perkasa. Dan tak lama kemudian, bayangannya pun lenyap di balik dinding Istana Kerajaan Mataram. Sosok langsung pergi menghadap ke balai utama Istana Mataram. Di kejauhan ia melihat Sang Prabu sedang melakukan yoga di pagi hari, menyongsong matahari yang mulai bangkit dari pembaringan. Sang Prabu memang sudah terbiasa bangun pagi-pagi sekali, lalu melakukan yoga setelah menjalankan ibadah salat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dan hormat hamba Kanjeng Sinuwun. Ada apa, Sosok? Pagi-pagi sekali kau menghadap tanpa ku undang. Katakanlah kepadaku, apa yang sedang terjadi? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Paman Panji Wirobumi dan para abdi dalam Istana Ponorogo sampai di Mataram. Lalu di mana mereka? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Paman Panji Wirobumi, hamba mohon menanti di alun-alun. Berapa orang yang mengikutinya? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Kurang lebih ada 22 orang. Ampunkan hamba. Apakah yang perlu hamba sampaikan pada Paman Panji Wirobumi? Aku merasa sesuatu yang tidak beres, Sosok. Hamba Kanjeng Sinuwun. Paman Panji Wirobumi datang ke Istana Mataram tanpa kuundang. Dia adalah orang kepercayaan Kanjeng Romo almarhum. Iya, Kanjeng Romo Senopati sangat mempercayai Paman Panji Wirobumi. Ia sesepuh yang dapat menjadi panutan, harus datang jauh-jauh dari Ponorogo, diikuti para pengikutnya. Sosok. Hamba Kanjeng Sinuwun. Siapa saja yang mengikutinya? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Jikalau tidak salah, hamba tadi melihat Paman Genironggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang, dan masih banyak lagi anak-anak muda yang menyertainya. Hamba kurang hafal satu persatu, tetapi yang jelas, mereka adalah orang-orang yang setia yang bersekutu dengan Paman Panji Wirobumi untuk mengatur wilayah Ponorogo selama ini. Paman Genironggo, Demang Noyohito, Tumenggung Malang Sumirang. Ada apa pula ini? Aku mencium bau yang tidak sedap menyelinap di antara lubang hidungku. Hatiku berdebar-debar saat kau datang kemari, Sosok. Dan ternyata laporanmu melengkapi semuanya ini. Tapi maafkan aku, Sosok. Aku harus melakukan Yugo Semedi dulu. Percayalah, aku akan menemui Paman Panji Wirobumi dengan kawan-kawannya. Tetapi mungkin jauh dari tengah hari. Hamba mengerti Kanjeng Sinuwun.
Hamba juga sudah menyampaikan hal itu pada Paman Panji Wirobumi. Ampunkan hamba jika hamba dianggap lancang. Jadi kau sudah memberitahukan masalahku kepadanya? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Terima kasih sosok. Sekarang pergilah. Nanti siang aku akan menemuinya. Beritahukan kepada mereka agar mereka bersabar menanti. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Untuk pagi ini mereka hamba minta menanti di alun-alun. Apakah Kanjeng Sinuwun memperkenankan mereka hamba minta ke Wisma Kesatrian? Tidak. Mereka datang tanpa undangan dari pemerintah. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok kepala pengawal istana itu menghaturkan sembah sampai 3 kali, kemudian undur dari hadapan Kanjeng Prabu. Sang Sultan Panembahan Nyokrawati kembali duduk bersila sambil memandang ke timur, memandang matahari terbit yang menampakkan sinar kemerahan dan menyejukkan mata. Lama sekali ia menatap matahari yang baru terbit itu. Dalam mata batinnya, ia melihat gambaran-gambaran hitam yang menggantung di langit Ponorogo. Pagi-pagi sekali Paman Panji Wirobumi ke sini disertai para pamong praja Ponorogo. Ada apa ini? Aku tidak bisa membiarkan masalah-masalah seperti ini menodai Mataram. Selalu saja ada persoalan yang menghantui Mataram. Aku melihat sesuatu keganjilan dari kehadiran orang-orang Ponorogo. Kalau para pamong praja dan para sesepuh Ponorogo datang ke istana Mataram tanpa Kang Mas Joyorogo, artinya mereka sudah menentang kebijaksanaan. Mereka datang di sini pagi-pagi sekali. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka menghindari sengatan matahari. Dan yang kedua, mereka sesideman. Mereka pasti mencuri-curi agar tidak diketahui oleh orang-orang Kang Mas Joyorogo. Mana kedua hal ini yang benar? Adi Mas Prabu, aku berjanji akan menjadi perisai di Ponorogo. Aku berjanji akan mengatur wilayah Ponorogo sebaik-baiknya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadaku. Aku akan menjalankannya. Keganjilan apakah sebetulnya yang tergambar melalui kehadiran orang-orangku di Ponorogo? Semua ini mengusik hatiku. Aku harus ke Wisma Eyang Mondorogo. Ya, aku harus ke wismanya. Sang Prabu kemudian bangkit dari duduk bersilanya. Ia berjalan perlahan menuju ke Wisma Adipati Mondorogo. Wisma Adipati Mondorogo terletak di Baluarti, di dalam lingkup benteng Istana Mataram. Dan ketika Sang Prabu sampai di wismanya, ia melihat eyangnya duduk di depan pintu utama wismanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Angger Prabu, ada apa pagi-pagi sekali datang ke sini? Ampunkan cucumu, Eyang. Nampaknya ada masalah yang menghampiri kita. Duduk dululah. Pagi yang segar seperti ini tidak pantas dikotori dengan kemendungan. Ayo duduk Angger. Ayo, silahkan. Dan sekarang kita bicara dengan tenang. Ayo. Terima kasih Eyang Mondorogo. Ada apa, Angger Prabu? Hingga pagi-pagi sekali Angger Prabu datang ke wisma ini. Eyang, cucumu merasakan sesuatu yang tidak beres di mata ini. Ada sesuatu yang mengganjal. Ya. Eyang mengerti, Angger Prabu. Ada sesuatu yang berjalan dengan mulus. Bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan waris yang lama membangun kolam buaya dan taman istana ini? Atau ada masalah apa? Kok nampaknya berat sekali itu. Hati cucumu tidak enak, Eyang. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dan perasaan ini. Masalah pribadi, masalah anak-anak dan istrimu, masalah para punggawa atau pamong praja Mataram. Ayo,
katakanlah. Barangkali orang renta seperti Eyangmu ini bisa membantumu. Tadi pagi waktu fajar menyingsing, orang-orang Ponorogo sudah sampai di alun-alun Mataram. Mengapa Eyang tertawa? Apakah lucu dengan apa yang cucumu ceritakan? Ya. Berita itu juga sudah sampai di telingaku. Eyang sudah mendengarnya. Jadi Eyang tahu kalau Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Malang Sumirang, dan Paman Demang Noyohito sampai di sini? Ya. Beberapa abdi dalem Wisma Mondoroko telah menyampaikan berita itu kepadaku. Bahwa Panji Wirobumi dan orang-orangnya sudah sampai di Mataram ini. Bahkan mereka sudah ada di antara beringin kurung di alun-alun utara. Apakah Eyang Mondoroko juga sudah tahu mengapa mereka sebo di istana Mataram ini tanpa mendapat undangan dari kita? Itu kok namanya masalah klasik. Itu masalah biasa. Tetapi bisa menimbulkan persoalan yang luar biasa. Nampaknya pedang kita ingin minum darah. Eyang Mondoroko, tiang gantungan masih bisa untuk mengatasinya. Tali lawean pun masih bergelantungan. Beberapa saat lamanya, keduanya tenggelam dalam keheningan dan kesunyian. Sang Panembahan Nyokrawati belum mengetahui apa yang dimaksudkan Eyang Mondoroko. Ia hanya meraba-raba apa yang telah terbaca dalam benak dan perasaan orang tua yang duduk di sebelahnya itu. Perlahan-lahan ia mendesah dan ingin mengeja bahasa simbol yang diungkapkan oleh Eyang Mondoroko. Eyang selalu mengungkapkan kiasan setiap kali berbicara dengan cucumu. Sebetulnya apa yang terjadi, Eyang? Apakah benar bahwa Kang Mas Joyorogo ingin balelo? Atau ada bencana yang lebih besar lagi menimpa Ponorogo, Eyang? Wahyu Astobroto, tumibo mring sliramu. Sang Wisnu tumitis marang jiwaning Kresna, angayomi kabeh kang sebo marang sira. Eyang, cucumu bukanlah Kresna, Eyang. Cucumu ini apa? Cucumu ini orang yang tiada berarti. Dunyo peteng dedet, kabeh alelimengan, peteng dedet alelimengan, ngungkungi bumi. Ananging Sang Bathara Surya tansah sumunar, maringi pepadang, menehi pasuryan terang ing jagat raya iki. Eyang, cucumu ini bukanlah Bathara Surya yang mampu memberikan sinar dan cahayanya. Cucumu ini hanya segumpal daging. Cucumu tidak mampu berbuat apa-apa, Eyang. Wahyu Astobroto, cumondhok ing sliramu. Jiwa ragamu wis nyawiji marang bumi langit. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Ananging Bathara Surya tansah mangerti apa kang dadi kewajiban kawulane. Terima kasih karena Eyang menuntut agar cucumu ini mengeja permasalahan yang hadir di sini. Baiklah, Eyang. Cucumu akan mencoba untuk menghadapi orang-orang Ponorogo yang telah sebo di istana Mataram. Ger Prabu cucuku, ketahuilah bahwa Bathara Candra juga ada padamu. Seperti kau mengatasi Puger Kajuron di Jatisari dekat Prambanan. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Jika kau tahu, Ger, kebajikanmu di Jatisari itulah yang mencambuk eyangmu. Bahkan seluruh Mataram mendengar geletar dan merasakan sengat cambuk kebijakanmu itu. Maka sekarang sudah saatnya kau kembali menggeletarkan cambukmu sebagai seorang sultan. Kau tahu artinya semua ini, Ger, cucuku? Iya, Eyang. Cucumu akan menemui orang-orang Ponorogo setelah matahari tepat di ubun-ubun nanti. Iya, Angger Prabu berhak menemui mereka kapan saja. Eyang mengatakan bahwa cucumu ini harus benar-benar seperti Bathara Surya dalam pewayangan.
menyinari bumi yang gelap, memberikan kehangatan bagi yang kedinginan, memberikan sinar bagi yang membutuhkan penerangan. Walaupun bumi goncang dan langit runtuh. Apakah cucumu ini mampu, Eyang? Eyang percaya jika saat ini kau telah memperkirakan apa yang terjadi, bukan? Eyang, cucumu tidak tahu apa-apa selain gambaran mega hitam menggantung di Ponorogo. Mega hitam menggantung di Ponorogo? Benar, Eyang. Sejak masa pemerintahan Ramamu, Ponorogo memang selalu dihiasi mega-mega hitam. Hingga Mataram dalam tanganmu, kau lihat Ponorogo tanpa pemimpin di pusat pemerintahan. Semua diurusi oleh para bupati dan raja-raja kecil yang menjunjung tinggi Mataram. Kau tahu artinya semua ini? Iya, Eyang. Ponorogo setiap diserahkan pada tangan seseorang selalu saja lupa diri, hambalelo, memberontak. Eyang, barangkali memang sudah dari sananya bahwa Ponorogo harus atau diharuskan tanpa pimpinan pusat. Apakah itu baik, Eyang? Baik atau tidak, semua ini harus bercermin dari perjalanan sejarah Nusantara, Ger. Bahwa semuanya itu harus ditangani dengan seksama berdasarkan catatan-catatan sejarah. Daerah yang sudah terkutuk selamanya akan terkutuk. Apakah Eyang melihat Kang Mas Joyorogo juga ada keinginan memberontak? Eyang tidak bilang begitu, Ger Prabu. Hanya satu yang Eyang inginkan, Angger Prabu benar-benar memiliki hikmat sebagai seorang raja. Ya, Eyang. Hakikat seorang raja adalah bagaimana ia menjadi pemuka yang benar-benar sujono dan wastito. Iya, Eyang. Seorang pemimpin, seorang pengayom, seorang bapak, seorang sahabat, seorang yang bisa menjadi pengayom, membimbing dan mengarahkan dengan baik, bisa memberikan suatu pandangan, wawasan dan pengajaran, bisa memberikan suatu teladan. Ya, Eyang menyerahkan semuanya ini kepadamu, Ger. Iya, Eyang. Seorang pemimpin juga harus bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan. Ingat itu, Ger. Baik, Eyang. Eyang yakin kau bisa mengatasi segalanya. Kau tidak seorang diri. Ada para sepuh istana, ada dewan mufti, ada para menteri dan bupati, juga pamong praja lainnya. Iya, Eyang. Kau pikirkan baik-baik dan renungkan. Tapi tak ada salahnya bila kau membicarakan masalah ini dengan Pak Lekmu Mangkubumi. Eyang percaya kepadamu, kau sudah tahu segalanya. Sang Sultan Panembahan Nyokrawati menjatuhkan dirinya dan bersujud di kaki Eyang Mondorogo. Sang Prabu mencium kaki Eyang Mondorogo. Matanya berkaca-kaca. Ia kembali menciumi penuh hormat dan bersujud di kaki lelaki tua itu. Eyang Mondorogo menghela napas, tersenyum dan mengangguk-angguk, lalu menunduk dan memegang bahu cucunya sekaligus junjungannya. Sudahlah, Ger Prabu, berdirilah, pandanglah Eyang. Jangan menunduk seperti itu. Pantang bagi seorang ratu, bagi seorang raja menundukkan wajahnya seperti itu. Lebih-lebih di hadapan orang renta tak berdaya seperti aku ini. Pandanglah Eyang, Ger. Berdirilah tegak. Pandanglah mata Eyang ini, Ger Prabu. Eyang. Eyang mengajarkan segalanya pada cucumu yang bodoh ini. Tidak. Angger Prabu bukanlah raja bodoh. Cucuku adalah pemimpin pilih tanding yang memiliki 8 hal tentang kebajikan yang dimiliki oleh para dewa. Seperti dalam kisah pewayangan. Ya, kau adalah seorang raja seperti Pandu Dewonoto yang memiliki kebijaksanaan dan kearifan. Bisa melihat sekalipun belum memandang. Bisa mengetahui sekalipun hal-hal itu belum terjadi. Eyang Mondorogo, Ku hargai pendapatmu, Ger.
Kuhargai dirimu sebagai seorang raja. Dan mulai saat ini, harus mulai menggunakan suara batinmu sendiri. Bukankah cucumu ini masih membutuhkan petunjuk Eyang Mondoroko? Ya. Eyang tetap ada di belakangmu. Ya, inilah yang akan terjadi. Bahwa Jolang bukanlah Jolang anak kemarin sore. Pilihan Ramamu tidak salah. Anakku Senopati melihat bahwa dirimu memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Tidak seperti Ronggo yang suka ugal-ugalan. Tidak seperti Puger Kajuron yang tidak pernah terima. Tidak seperti yang lain yang suka serakah dan iri hati. Kau memiliki jiwa yang ada masor, Der. Eyang bangga punya dirimu. Terima kasih, Eyang. Cucumu akan menyelesaikan masalah orang-orang Ponorogo sebaik-baiknya. Cucumu melihat beberapa gambaran yang menggantung di Ponorogo. Dan cucumu ini berusaha menyelesaikannya, Eyang. Tetapi nanti siang, cucumu mohon Eyang Sudi hadir di Siti Hinggil. Tentu. Eyang pasti datang, Der. Cucumu mohon diri, Eyang. Akan menemui Pak Li Mangkubumi. Tunggu dulu. Kau tidak boleh ke sana sendirian. Suruhlah abdi dalam untuk memberitahukan berita ini. Iya, Eyang. Terima kasih. Cucumu mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirgahayu Angger Prabu. Sang Prabu kembali mencium tangan Eyang Mondoroko sebelum akhirnya undur dari hadapan lelaki itu. Eyang Mondoroko tersenyum. Hatinya bangga dan terharu melihat Raden Mas Jolang telah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Hatinya bangga karena kebesaran Raden Mas Jolang, karena campur tangannya. Ia pun akhirnya masuk ke dalam wismanya seiring kepergian sang Prabu yang lenyap di antara dinding-dinding istana Mataram. Berita kehadiran orang-orang Ponorogo di bawah pimpinan Patih Panji Wirobumi menggegerkan kerabat besar istana Mataram. Semuanya mengetahui berita itu hingga berhimpun di Siti Inggil. Tepat pada tengah hari, saat matahari di atas ubun-ubun, sang Prabu menginginkan agar orang-orang Ponorogo dipanggil menghadap. Orang-orang Ponorogo saat itu berjemur di tengah alun-alun. Mereka melakukan pepe sebagai rasa prihatin dan sedih atas tingkah Pangeran Joyorogo yang tidak mau mendengarkan suara hati mereka. Sosok hamba Kanjeng Prabu sesembahan. Jangan kau biarkan Paman Panji Wirobumi melakukan pepe di tengah alun-alun. Panggillah orang-orang Ponorogo ke Siti Hinggil. Aku ingin berbicara pada mereka. Hamba Kanjeng Prabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk yang enak. Paman Panji Wirobumi, Paman Kenironggo, Paman Demang Noyohito, serta Paman Malang Sumira, Paman Ponoraki, dan semua pamong praja Ponorogo. Ada apa sehingga Paman Panji Wirobumi dan lainnya sebo di Mataram dan melakukan hukum pepe di tengah alun-alun? Aku mohon penjelasannya. Silahkan Paman Panji Wirobumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Sunan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimalah salam dan hormat hamba. Salam dan hormat saudara-saudara saya terima. Duduklah yang enak. Jangan tegang. Hapuslah keringat saudara-saudara. Saya tidak ingin melihat saudara-saudara menderita pada saat Mataram berkembang dan makmur berkelimpahan. Duduklah dengan baik dan sampaikanlah apa yang menjadi beban saudara semua. Silahkan Paman Panji Wirobumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Sunan. Sekali lagi, hamba menghaturkan sembah dan hormat hamba. Hamba akan mewakili pamong praja dan abdi dalem dari Ponorogo. Sampaikanlah. Ampunkan hamba. Ampunkan kami, Kanjeng Sunan. Karena kami ke sini tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu. Kami datang di sini, hamba bersama-sama dengan Adi Kenironggo,
Adi Debang, Noyohito, Adi Demang Sumirang, dan semua pamong praja yang masih muda. Semua yang hadir bersama hamba berjumlah 21 orang. 22 bersama hamba. Aku mengerti. Hamba ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali sangat memberatkan hati Kanjeng Sunan. Saya tidak ingin Paman Panji Wirobumi dan semuanya melakukan hukum PP di alun-alun. Tidak seharusnya paman-paman dan seluruh tangan kanan Mataram melakukan hal seperti itu. Untuk apa menyiksa diri seperti itu? Jelaskanlah, sekalipun itu pahit. Hamba Kanjeng Sunan. Pada saat ini, Ponorogo dalam keadaan berkelimpahan, makmur, gemah ripah loh Cinawi. Tak ada sesuatu rintangan dan hambatan. Tapi sayang, Ada apa, Paman? Di tengah kemakmuran dan kelimpahan, mengapa Paman menjadi sedih? Bukankah kemakmuran, kelimpahan, dan kecukupan yang senantiasa kita harapkan? Ada apa? Paman dan para abdi dalam Ponorogo Sebo di Mataram, dan tanpa kehadiran Kang Mas Joyorogo, apakah benar bahwa Kang Mas Joyorogo sudah mulai memamerkan taringnya? Begitu, Paman? ampunkan hamba Kanjeng Sunan. Sesungguhnya Sang Prabu adalah raja yang bijaksana. Ampunkan Kanjeng Sunan. Bahkan Kang Mas Prabu ternyata ingin balelo. Semua yang hadir di Paseban menjadi tegang dan saling pandang. Suasana makin panas. Terdengar suara mereka bagaikan dengung lebah yang bubar dari sarangnya. Sang Prabu memandang Patih Panji Wirobumi dengan mata berkilat-kilat bagaikan elang. Hamba ini sudah tua. Cukup lama hamba mengabdi pada almarhum Ki Ageng Mataram, pada Kanjeng Sinuwun almarhum Senopati Ingalogo, dan hamba tetap berbicara dan berdiri di bawah sumpah Panji-Panji Mataram. Jika hamba melakukan kelancangan dan kesalahan, hamba dan seluruh yang ikut di istana ini tanpa diundang bersedia dihukum gantung. Terima kasih atas keterangan Paman Panji Wirobumi. Sedikit pun tak ada maksud hamba dan kami yang hadir di sini menjelek-jelekkan keluarga istana yang kami junjung tinggi dan kami pundi-pundi selama ini. Setiap keterangan Paman kami catat dengan baik. Laporkanlah apa adanya, Paman. Kami siap mendengarkan laporan dan keteranganmu, Paman Panji Wirobumi. Ampunilah hamba dan kami yang hadir di sini, Kanjeng Sunan. Kami sekali lagi tak bermaksud menjelek-jelekkan. Lanjutkanlah, Paman. Lanjutkan. Jangan ragu-ragu. Pemerintah Mataram menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Paman pun tahu bahwa keadilan yang dikhianati akan menghilangkan kebenaran. Tetapi kebenaran yang dijunjung tinggi akan turut menegakkan nilai keadilan. Ayo, Paman. Sampaikanlah dengan sejelas-jelasnya. Ampunkan hamba, Kanjeng Sunan. Sebenarnya hamba dan semua yang hadir di sini telah berusaha menasihati Kanjeng Pangeran Joyorogo. Namun kami tidak didengarkan lagi. Bahkan kami diminta untuk mengerahkan bala tentara. Tapi kami tidak bersedia. Sehingga diam-diam kami datang ke Mataram tanpa seizin Kanjeng Adipati Kang Mas Prabu. Iya, Paman Panji Wirobumi. Hamba Kanjeng Sunan. Aku percaya dengan keteranganmu. Tetapi apa yang kau sampaikan itu perlu dibuktikan. Sebab kita berbicara tentang masalah yang tidak kecil. Eyang Montorogo. Silahkan, Angger Prabu. Pak Li Mangkubumi. Silahkan, Nak Mas Prabu. Lakukanlah yang terbaik. Para sepuh dan seluruh pamong praja Mataram yang saya hormati. Saya mohon pendapat dari Eyang, Pak Li, para sepuh, dan saudara-saudara yang hadir di Siti Hinggil ini. Joyorogo melihat kita dengan sebelah mata, Nak Mas Prabu. Ia melihat peristiwa di Jatisari sebagai dasar langkah-langkahnya. Maksud Pak Li Mangkubumi, saat saya melepaskan Kang Mas Buker Kacuron dengan damai? Iya, itu salah satu sebab. Agar kita semakin bijaksana memandang kasus Joyorogo ini. Kita butuh ketegasan dan kewibawaan. Aku
Aku tak ingin melihat orang-orang melecehkan pemerintah Mataram. Semuanya harus bisa melihat secara luas apa sebetulnya di balik niat Jayorogo ini. Begitu. Eyang Montoroko, Pak Lik Mangkubumi, para sepuh dan seluruh pamong Praja Mataram serta saudara-saudara yang hadir di sini. Ampunkan saya jika harus bertindak tegas. Siapapun yang salah harus dihukum dan Mataram tidak akan mengampuni orang yang berkhianat. Sang Prabu berapi-api, matanya makin berkilat-kilat. Sang Prabu memandang pada seluruh yang hadir. Semuanya menunduk dan memberikan hormat. Sang Prabu bangkit dari singgasana, lalu melangkah dari singgasana beberapa tidak. Tangan kirinya memegang pusaka yang diselipkan di timang depan perutnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sang Prabu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.